Assalamualaikum, hai kembali lagi di Trik Haji. Kali ini saya ingin sharing-sharing tentang pentingnya catatan saat berhaji. Baik, kali ini saya ingin sharing-sharing tentang pengalaman saya. Bisa setuju, bisa juga nggak setuju ya, tapi namanya ini sharing pengalaman. Baik, saya juga jamaah juga dan saya setiap kali berangkat haji ataupun umroh, saya selalu membuat catatan. Catatan ini banyak sekali macamnya ya. Kita bagi beberapa bagian gitu ya. Yang pertama adalah catatan doa-doa yang sudah ada aturannya, sudah ada aturan bakunya. Misalnya doa melihat Ka'bah, kemudian doa tawaf, putaran pertama, putaran kedua, saat di Hijr Ismail, kemudian saat di Rukun Yamani, kemudian saat di Hajar Aswad dan selanjutnya ya. Kemudian pada saat haji, pada saat sa'i, putaran pertama, 2, 3 sampai ke 7, pada saat di lampu hijau, bagaimana apa doanya, itu semua dibuat dalam catatan ya. Kemudian catatan berikutnya adalah catatan tentang doa pribadi. Catatan doa pribadi ini kalau saya buat per nama. Misalnya doa untuk diri sendiri, doa untuk orang tua, doa untuk pasangan, doa untuk anak, doa tetangga, saudara, ipar, kemudian keponakan dan lain sebagainya. Bahkan orang yang menitip doa itu kita catat. Nah, kemudian doa-doa itu spesifik ya, artinya doa pribadi, artinya doa-doa per nama tadi dibuat spesifik ya. Misalnya doa kita pribadi, misalnya kita ingin berangkat lagi untuk haji atau untuk umroh, atau kemudian kita ingin selalu tepat waktu kalau sholat, kemudian habis sholat kita selalu istiqomah baca Al-Quran dan lain sebagainya, itu detail dan dicatat gitu ya. Atau kalau mau diurutkan, misalnya doa untuk yang bersifat akhirat, bersifat duniawi, bersifat ekonomi, bersifat pendidikan, itu diurutin gitu ya. Itu kalau saya ya, jadi saya urutin gitu ya. Kemudian saya bikin per nama, itu kalau saya. Kemudian doa-doa berikutnya adalah doa-doa yang secara aturan tuh sebetulnya doa ini adalah doa-doa tambahan. Doa tambahan tuh seperti apa? Nah ini ya, saya dapat doa-doa ini juga dari manasik ya, dari manasik haji saya 2011 yang lalu dari KBIH. Karena saya mengikuti KBIH itu 1 tahun sebelum keberangkatan, sehingga banyak sekali insight-insight atau catatan-catatan yang kemudian bisa saya catat dalam sebuah buku. Nah, doa-doa itu yang ringan-ringan, doa-doa yang kita tuh kadang lupa ya mengucapkan doa ini. Contohnya apa? Contohnya, ya Allah semoga saya kerasan di Mekah atau Madinah. Kerasan itu nyaman, kemudian senang. Kalau selama di Mekah Madinah itu saya selalu senang, kemudian saya selalu kerasan, kemudian saya selalu happy, gembira. Itu adalah doa-doa simpel yang kadang kita lupa untuk mengucapkan. Kemudian kita juga berdoa tentang ya Allah, semoga saya kalau di Mekah, di Madinah itu kalau makan selalu enak. Nah, doa-doa ini kan kadang kita lupa ya mau berdoa itu ya, tetapi kita catat nih, mumpung kita ingat dan saat itu juga diingatkan oleh beberapa orang gitu ya, pada saat manasik. Nah, itu kita catat ya, supaya nggak lupa. Doa-doa supaya kalau kita makan itu enak, kita tidak mencaci makanan, tidak mengkoreksi makanan. Saya tidak suka makanan ini, tidak suka makanan ini, makanan ini kurang enak, makanan ini saya nggak suka makanan ini. Nah, karena kita sering mencaci maki makanan, maka biasanya itu akan berpengaruh ya pada makanan kita gitu ya. Kemudian juga kalau minum kita selalu merasa enak, kita tidak pernah mencaci makanan, tidak pernah mengatakan tidak enak pada makanan. Kemudian kita juga berdoa mengenai ya Allah semoga wudhu saya itu tidak batal,
Kemudian ya Allah, semoga kalau kita berangkat ke Masjidil Haram dari hotel sudah wudhu, kemudian kita mungkin berharap wudhu kita ini awet sampai dengan kita menunggu sholat, karena antara berangkat dengan sholat itu biasanya kita jaraknya bisa 3 jam 4 jam sebelum sholat ya. Misalnya kita mau sholat duhur, maka kita bisa berangkat tuh jam 9 pagi. Nah, maka kita selalu berdoa semoga wudhu kita itu tidak batal gitu ya. Meskipun kita bisa wudhu di tempat minum air zam-zam dan lain sebagainya nih, tapi kita berharap wudhu kita ini tidak batal. Caranya banyak nih ya, banyak masukan doa. Pertama basmalah 3 kali, kemudian sholawat 3 kali, kemudian kita mengucapkan, ya Allah semoga makananku menjadi tenagaku, ya Allah semoga minumku menjadi keringatku, ya Allah semoga kentutku ini menjadi sendawaku. Nah ini doa-doa yang mungkin tidak baku ya, tetapi kita dengan ringan mengucapkan doa-doa ini ya. Kemudian doa tidak tersesat. Nah, kadang kita itu jumawa ya, atau sok-sokan gitu ya, bahwa saya sudah umroh setiap tahun gitu ya. Saya udah hafal sekali dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saya kalau dari sini ke sana itu sudah biasa dan lain sebagainya. Tetapi karena kejumawaan kita, akhirnya kita tersesat juga. Nah, kita selalu doa untuk supaya tidak tersesat. Kemudian juga doa ringan berikutnya adalah doa supaya kita bermanfaat buat orang lain. Kadang kita merasa dicap sombong oleh orang lain, padahal kita sebetulnya tidak bermaksud seperti itu. Mungkin karena tidak kenal dalam satu kloter, dalam satu KBIH gitu ya. Apalagi saya orang Balikpapan ikut KBIH di Jakarta gitu ya, naik haji di Jakarta, pastinya mereka tidak mengenal saya sehingga mungkin saya dicap sombong dan lain sebagainya. Nah itu sebaiknya kita selalu berdoa semoga kita bermanfaat buat orang lain. Dan semua itu kita catat pada notes kecil ya. Kenapa kecil? Karena supaya gampang dibawa kemana-mana. Masuk ke tas paspor bisa.